untuk aturan blurnesnya segala macamnya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata 1080p itu 1920 sama dengan format MP4 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Dimas Manggala Channel, saluran yang sederhana, lugas dan apa adanya. Oke, untuk teman-teman semuanya, saat ini saya mencoba kembali membuat sebuah tutorial untuk para pemula editor, dimana saya mempergunakan software Adobe Premiere CC 2000 karena disesuaikan dengan alat yang ada pada saya. Oke, untuk langkah yang pertama, mari kita buka software Adobe Premiere. Kebetulan di sini saya sudah ada beberapa project editing yang sudah saya kerjakan. Kemudian pada saat ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana menyelamatkan video yang harusnya dibuang tapi masih bisa dimanfaatkan dengan cara pada titik-titik tertentu kita blur. Oke, untuk lebih lanjut kita lihat, kita buka. Nah, di sini teman-teman, saya sudah mengadakan satu blur karena ada media dimana ini tidak harus ditampilkan. Banyak tempat yang memang harus banyak sisi-sisi yang harus diblurkan. Oke, bagaimana kita membuat blur itu? Di sini saya coba klik videonya, dan di sini ada namanya marking untuk kamera blur. Di sini saya memakai masking bulat. Boleh teman-teman memakai masking yang kotak ataupun bulat, itu kita disesuaikan dengan mana yang akan kita blurkan. Di sini ada pengaturannya, MOSFET 6,7. Saya coba kemarin pakai ini, dan ini bisa dirubah teman-teman dengan mengklik ini tersebut untuk mendrag ke area tertentu. Kemudian titik-titik di sini adalah untuk mengecilkan ataupun membesarkan. Nah, sementara ini ada untuk memutar kiri atau kanan. Nah, demikian. Ini salah satu cara, tapi misalkan kita coba momen lain. Nah, yang ini saya coba potong aja segini. Ini sudah tidak dipakai tapi saya masih arsipkan. Kemudian kita buka efek. Di video efek kita pertama kita harus ngeblur. Ini sudah saya program untuk sedikit mencerahkan, awalnya segini. Kemudian saya pakai program, teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kualitas gambar yang diperoleh masuk ke editing, hasil kerja teman-teman di lapangan atau kameramen. Kemudian teman-teman, kalau di sini kita cari rada susah, kita lebih bagus diklik di sini, kita ketikkan blur, maka akan banyak metode blur yang ditampilkan. Karena kita melihatnya dari video efek, kita mau kamera blur, channel blur, compound blur, directional blur, terus Gaussian blur, sharpen,
Hansard Mask. Nah ini teman-teman silahkan pelajari sendiri kamera blur tuh bedanya seperti apa, terus channel blurnya seperti apa, kompon apa segala macam semuanya. Directional blur kita coba. Nah karena di sini baru ada efek, kita directional blur. Apa sih yang dimaksud directionnya? Kita lihat blurnya ke arah mana ketika ini dibesarkan, dan itu ketinggian atau kepanjangan blurnya seperti apa. Kalau kita gedekan, nah ini akan seperti ini teman-teman, dan ini sifatnya berdasarkan angka derajat. Kalau kita ambil 90 derajat misalkan, dia akan ke arah diagonal karena 90 derajat identik dengan arah diagonal. Tapi kalau kita 180 derajat misalkan, secara otomatis dia akan arah blurnya itu akan menuju ke atas atau ke bawah seperti ini. Demikian. Oke, kita hapus lagi contoh. Kalau kita memakai Gaussian blur, kita klik di Gaussian blurnya, atau kita ini belum ada blur karena blurnesnya masih 0. Tapi kalau kita panjangin ini secara keseluruhan, dia akan ngeblur. Lain halnya kalau kita memakai misalkan poin ini, kita klik. Nah di dalam Gaussian blur ini akan ada masking. Masking itu yang dimaksud, daerah yang dimaksud ingin diblurkan. Kita bisa besar panjangkan, kiri kanan, atas bawah seperti ini misalkan. Dan di sini blurnya tetap ikutin aturan yang tadi, cuman bedanya adalah dia terpola sesuai masking yang kita buat seperti ini misalkan. Oke, itu langkah keberapa tadi? Kedua. Ini kita coba hapus lagi, kita pakai apa nih, coba channel blur. Channel blur yang terjadi akan sama juga, kita blurnya yang mana nih, kita dominan apa dibikin itu. Nah misalkan kita hancurin dulu, rusak dulu, nah misalkan seperti ini. Tapi kalau kita buat seperti ini, tetap dia akan tertuju hanya pada poin yang kita inginkan, titik yang kita inginkan, misalkan seperti ini. Dan teman-teman untuk aturan blurnesnya segala macamnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau titik poin itu harus kita benar-benar blurkan, kita tinggal titik ininya, titik fadernya, titik blurnya sampai berapa persen. Tapi kalau misalkan tidak terlalu penting, maksudnya tidak terlalu membahayakan untuk video kita, kita cukup dengan seperti ini. Dan di sini ada feeder. Feeder itu adalah garis batas di antara garis lingkaran yang kita buat dengan area luarnya. Kalau kita feederkan lebih tinggi, maka daerah blur dengan gradasi luar akan lebih halus. Demikian semuanya bisa kita coba. Opacity teman-teman sudah pasti tahu setipis apa bayangan kita
bluran kita. Terus ekspansi adalah biasanya ketika kita masukin daerah sini, dia akan bergeser sedikit ke arah luar, lebih besar lagi ekspansinya. Nah, di sini teman-teman seperti yang tadi di awal, kita blurnya untuk warna apa saja, dominannya warna apa nantinya gitu. Kita buat misalkan lebih biru atau lebih hijau, itu akan berbeda dengan area di sekitar luar lingkaran. Demikian teman-teman, untuk memudahkan teman-teman pemula membuat ekspor file yang bisa dibaca di semua media, saya sarankan untuk memakai H264 karena dia akan mempunyai format MP4. Format MP4 adalah media yang bisa di play di beberapa media, support banget. Oke, kita klik H264. Nah, di sini ada presetnya. Preset itu adalah aturan yang ada di file itu. Apabila teman-teman suka dengan high bitrate, kita klik high bitrate. Otomatis ketika kita memakai high bitrate, space dari besaran file yang kita hasilkan itu akan lebih besar daripada kita memakai medium bitrate. Nah, di sini juga terdapat beberapa format yang kita inginkan sesuai dengan media yang akan kita tampilkan nanti, kita kirimkan kemana. Di sini kita teman-teman dengan mengklik tanda panah atas, tanda panah bawah di media ini akan banyak beberapa format video. Biasanya teman-teman memakai sekitar sini juga, HD 1080i, 1080p. Bedanya cuman dari framing. 1080i kalau tidak salah 1920 kali 1080. Kalau 1080p itu adalah 1440 kali 1080 kalau tidak salah. Dan di sini ada dua format yang kita ketahui. Untuk Indonesia format kita adalah FAL, yaitu 25 frame per second. Kita tahu ada format NTSC untuk di Amerika dan di luar sana, itu adalah 30 frame per second gitu teman-teman. Jadi silahkan kita pilih yang mana. Kalau saya lebih cenderung dengan match source. Kenapa match source? Karena saya memakai source yang sudah 1920 kali 1080, 25 frame per second, progress sekian. Nah, outputnya saya mengharapkan sama 1920 per 25 frame, sama dengan file aslinya. Jadi saya memakai yang matching dengan source-nya, dengan bahan aslinya. Tapi kalau teman-teman biasanya dari HP itu suka kecil, pakai format apa 720 atau yang 1440 itu tadi, yang HD, tapi kalau tidak salah di antara teman-teman editor manggilnya banci gitu. Itu teman-teman bisa nantinya di format seperti tadi. Kita cari format HD, mana dia? Nah, ini nanti teman-teman di sini akan mencari, misalkan saya coba HD 1080i 25. Nah, ini seperti ini. Oh, terbalik ya, 1080i itu 1440. Maaf, tadi saya salah. Tapi kalau kita misalkan pakai format, aduh, harus cari lagi 1080p.
Mana dia? Nah ini. Nah ternyata 1080p itu 1920 sama dengan format MP4 juga. Cuman kan untuk efektivitas saya lebih memilih Matchus aja, karena langsung otomatis dia connect dengan file apa yang kita inginkan. Kalau dengan catatan source kita sama, kita sudah memformat video kita di kamera dengan HD. Demikian teman-teman. Kemudian ini adalah output nama output kita apa nanti dan lokasinya di mana. Kita tinggal klik di sini, kita cari misalkan di Dimas Manggala di apa bla 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 bla, kita tulis nama file karena kita sudah di format yang di folder yang kita inginkan. Kalaupun masih harus nyari-nyari, misalkan di sini saya harus nyari lagi, berarti tinggal klik misalkan di sini, kita open atau 2 kali klik, ini akan otomatis terbuka. Kita tadi minta di sini, di samping folder ini, kita klik di sini. Maka nanti ketika kita mencari, kita harus ingat di mana kita menyimpan hasil eksporan kita. Oke, di sini akan tertulis bla 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 bla, misalkan sudah, tapi saya cancel saja karena sini sudah tidak dipakai. Ketika ini sudah berjalan ekspor, misalkan anggaplah ekspor dulu. Nah ini akan terbentuk seperti ini, cuman karena ini tidak saya ekspor, saya cancel. Oke, demikianlah teman-teman para editor pemula, tutorial sedikit dari saya, semoga bisa membantu pengetahuan teman-teman untuk lebih meningkatkan kreasinya dalam bidang editing. Sebelumnya mohon maaf untuk para suhu, para editor senior, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi sedikit ilmu. Terima kasih, saya Dimas Manggala Channel, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.